Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar Mam, Bunda semuanya? Saya selalu berharap Mam, Bunda di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah kelanjutan perjalanan saya Mam ya, perjalanan kami sekeluarga. Setelah kemarin, ini masih di hari yang sama, yaitu di hari Rabu ya Mam ya. Jadi setelah dari mewah yang akhirnya nggak jadi, akhirnya ke Jumrah yang hanya sekedar lewat Mam, akhirnya kami memutuskan untuk mencoba tol Dumai Pekanbaru. Jadi Mam, bagan siapa api ke Pekanbaru itu biasanya kalau normalnya itu hingga sampai 7 atau 8 jam kita lalui ya. Tapi sejak ada tol Dumai Pekanbaru ini, maka perjalanan itu jadi lebih singkat, artinya lebih pendek, bisa mempersingkat waktu gitu Mam. Jadi hari ini kita akan mencoba, saya ini pertama kali untuk mencoba tol yang baru diresmikan kemarin itu. Jadi saya menggunakan kartu PGRI saja untuk masuk tolnya Mam. Jadi saya tak perlu kartu e-tol karena ternyata kartu PGRI ini bisa digunakan gitu. Dan saat ini masih gratis tolnya Mam. Jadi saya nggak perlu isi saldo dulu di kartu itu. Jadi isinya tuh 0 rupiah gitu. Dan saya ingin coba apakah benar kartu PGRI itu bisa sebagai pengganti e-tol yang gratis ya. Saat ini masih gratis. Tapi nanti next katanya sih akan bayar. Kita akan coba dan alhamdulillah Mam, setelah dicoba ternyata benar saya bisa masuk tanpa biaya, artinya 0 rupiah memasuki tol yang baru diresmikan beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah Mam, yang biasanya Dumai Pekanbaru itu bisa 4 jam lebih ya Mam ya, belum lagi macetnya dan sebagainya. Dengan tol ini itu bisa dipangkas jadi menjadi 1 jam 25 menit. Itu kalau saya di sini menggunakan kecepatan normal, kecepatan yang sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan tata tertib tol itu, yaitu 60 sampai 80 km per jam ya Mam. Itu saja sudah tertolong, yang tadinya 4 jam lebih ya bisa terpangkas menjadi 1 jam 25 menit gitu. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau saya melebihi kecepatan itu gitu Mam ya, pasti akan lebih cepat lagi gitu. Cuman di sini saya ikuti aturan, karena di tol itu kan aturannya nggak boleh lebih dari 80 km per jam gitu Mam ya. Jadi saya khawatir nanti ada dipantau atau bagaimana, saya lebih baik saya bilang sama Pak Su, oke lah pokoknya 80 km jangan lebih gitu. Itu aja sudah tertolong kita, yang tadinya 4 jam lebih bisa jadi 1 jam 25 menit gitu. Makanya saya nggak heran tuh ya kalau teman-teman bilang sekarang tak sampai 1 jam gitu. Mungkin mereka lewat sini tuh lebih melebihi kecepatan yang diatur gitu. Dengan adanya tol ini ya, untuk masyarakat yang mau ke Pekanbaru, jadi yang selama ini paling malas kalau Pekanbaru itu kan jauhnya itu sampai 7-8 jam dengan kondisi jalan yang berliku-liku, jurang kanan kiri gitu ya. Tapi sejak ada tol ini alhamdulillah ini sangat membantu sekali Mam. Sangat, kalau untuk saya ini kenapa sih baru sekarang gitu ya kalau saya bilangnya, karena apa nggak dulu-dulu gitu. Saya tuh kalau dulu-dulu mungkin akan sangat ringan sekali gitu loh. Mengingat Pekanbaru, saya dulu sekitar beberapa tahun yang lalu ya, 2008 itu saya bolak-balik Pekanbaru setiap minggu Mam dengan suami gitu. Jadi belum ada tol gitu, yaitu beratnya ya 7-8 jam setiap minggu. Tapi sejak ada tol ini jadinya bagian si api 4 jam dan tolnya hanya 1,5 jam, jadi hanya sekitar 5 jam 25 menit lah gitu, yang biasanya 7 sampai 8 jam gitu tertolongnya di tol Dumai ini. Dan ini akhirnya sudah sampai saja saya di Pekanbaru. Tak terasa ya Mam ya, dengan lewat tol ini tiba-tiba udah sampai aja di Pekanbaru. Alhamdulillah, inilah pertama kali pengalaman saya mencoba tol baru Dumai Pekanbaru, yang menurut saya alhamdulillah sekali ya. Pemerintah sangat saya sangat apresiasi gitu, karena pemerintah akhirnya membangun sebuah tol ini gitu ya. Dan inilah Pekanbaru Mam,
Kota Pekanbaru di siang hari, karena ini siang mam ya. Dan keluar dari tol tuh saya sudah mulai lapar mam, jadi kami memutuskan untuk cari makan siang dan untuk istirahat. Dan ini adalah jembatan yang khas di Kota Pekanbaru ya. Setelah ini mam, kami akan cari makan siang di Kota Pekanbaru. Setelah itu kami akan lanjutkan untuk istirahat. Dan apa aja kegiatan yang akan kami lalui di Pekanbaru, jadi itu tidak akan saya di sini ya, tidak akan saya masukkan di video ini karena memang durasi gitu. Jadi video ini memang khusus untuk saya review tentang tol Dumai Pekanbaru, tentang berapa jam sih gitu setelah kalau kita menggunakan tol gitu, dan apa bedanya ketika tidak menggunakan tol itu. Dan ini memang pengalaman pertama bagi saya. Kalau suami mungkin sudah beberapa kali ya, sejak diresmikan hingga saat ini tuh udah beberapa kali. Kalau saya dan anak-anak ini pertama kali, dan itu membuat apa ya, saya bilang membuat saya dan anak-anak jadi nggak berat lagi gitu. Dulu mam saya berat sekali kalau diajak ke Pekanbaru gitu sama Pak Aso, mikir jauhnya gitu, males gitu ya. Jadi kalau nggak liburan panjang itu males gitu, karena biasanya kalau liburan panjang ke sini tuh beberapa hari gitu, habis capeknya, habis senang-senangnya baru balik lagi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya, kayaknya tidak berat lagi, bakal libur-libur pendek kayak gini ke Pekan tuh enak sih gitu ya. Jadi ini adalah perjalanan saya mam, saya lanjut, yaitu kami mencari makan siang. Jadi ini daerah Panam Pekanbaru, ini banyak kenangan di sini mam. Dulu saya setiap minggu di sini gitu untuk kuliah. Jadi saya dulu kuliahnya di Unri dan Pak Su tuh kuliahnya di UIR gitu. Kami 2 tahun itu hilir mudik ke Pekanbaru gitu mam ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk makan siangnya itu di sini, di Saung ya, namanya Saung mam gitu. Ini nggak jauh dari kampus Unri gitu. Di sini tempatnya eye catching ya, saya bilang ya. Bagus tempatnya, lesehan, dan memang agak sepi mungkin karena efek dari mahasiswa yang belum masuk ya, belum total masuk kan. Ada beberapa mahasiswa masih daring gitu. Yang masuk ini mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang bimbingan mungkin ya. Jadi ini kosong, kata pemilik saungnya itu pun ya agak sepi ya, karena anak kos masih banyak yang belum normal lah sekolahnya, kuliahnya gitu. Jadi di sini ini ciri khasnya, ini menunya banyak sekali mam di sini. Mulai dari ayam geprek gitu ya. Dan banyak lah pokoknya gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan makan di sini. Dan setelah makan ini maka kami akan lanjut untuk istirahat. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudah nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.